masyarakat Indonesia tentunya ini untuk memilih sebuah investasi itu kadang-kadang hanya memikirkan profitnya istilahnya gitu ya. Betul. Jadi apa-apa yang menjanjikan dari berbagai orang yang ngomongnya ini profit gede, profitable gitu kan, akhirnya orang tergiur gitu kan. Tergiur bahkan di sana-sana ada juga yang sampai minjem ke bank kayak ya kan, jual sawah atau apa. Ya itu setiap hari itu profit segini kan gitu kan. Nah, ini kita juga harus sedikit selektif melihat broker ya kan, melihat broker tentunya. Karena jam 9 malam kita OP nah, misalkan gitu kan. Nanti close jam segini ya. Setiap hari seperti itu market punyanya siapa gitu kan? Punyanya mbah mereka atau gimana gitu kan? Market kok diatur sama mereka gitu. Halo Smart Investor, jumpa lagi di acara Serial Podcast persembahan dari International Investor Club, One Stop Solution for Investment. Dan hari ini ya sangat spesial, kenapa kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Kota Temanggung ya. Oke, kita langsung kenalkan lagi dengan beliau ya. Halo Pak Senopati. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana lancar perjalanan dari Temanggung ke Jakarta? Ya begitulah. Lancar ya? Musim liburan ya lancar gitu. Lancar ya. Iya betul ya, ini udah menjelang liburan ya. Iya betul. Bahkan anak-anak di sekolah sudah pada mulai libur ya. Ya begitulah. Berarti agak macet gitu ya. Agak sedikit macet. Tapi alhamdulillah macet, ya. sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Seno, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Pak Seno. Ya. Undangan dari IIC Talk ya. Kenapa? Karena memang hari ini kita akan ada dua bahasan ya yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Pertama ya tentunya ini berarti sudah tidak terasa ya hampir setahun ya, karena kita sama-sama tahu ya Pak Seno ya. Betul. Di awal tahun kita dihebohkan dengan robot trading Ponzi. Ya begitulah. Nah nanti kita kupas ya. Nah terus yang kedua, nah ini yang saya yakin ditunggu-tunggu oleh para smart investor, yaitu kinerja dari Next Force ya. Siap. Robot yang didevelop oleh Pak Senopati gitu ya. Oke, kita langsung saja Pak Seno. Saya pengen tahu dulu nih, Pak Senopati udah berapa lama berkecimpung di industri pertradingan nih? Ya sebetulnya udah lama sih. Udah lama ya. Cuman ya begitulah. Karena di dunia trading itu kan kadang timbul tenggelam kan gitu kan. Jadi tetap aja trading, tapi kan nggak harus diperlihatkan ke orang-orang seperti itu. Betul. Tapi justru bahkan di pandemi ini ya, 2 tahun kebelakang pada saat pandemi, kita sama-sama rasakan bahwa justru industri trading menjadi primadona ya, karena di saat yang bersamaan sektor real mati semua, dan akhirnya trading menjadi satu-satunya cara ya untuk memutar dana gitu. Nah, cuman memang sayangnya ya kan di saat kondisi seperti itu bermunculanlah robot-robot trading yang memang ya dalam tanda petik sekarang kita sudah melihat seperti apa gitu kan. Nah, begini Pak Senopati, sebetulnya kan saya masih ingat lah ya kemunculan pertama robot trading ya berkonsep Ponzi. Sebetulnya kalau bisnis MLM-nya itu bagus gitu kan, bagus, nggak ada yang jelek dengan MLM-nya gitu kan. Nah, hanya mereka itu dengan robot trading ini pakai konsep MLM dan ternyata ya tradingnya kan fake semua gitu kan. Begitu. Di awal kita sudah sampaikan ya, pas awal-awal kemunculan 2019 ya cuman biasalah masyarakat kita kan kalau ada sesuatu yang baru kemudian diiming-imingi gitu kan, yang sifatnya pasti gitu kan, wah itu pasti rame gitu kan. Padahal kita juga sudah tahu Pak Seno, yang namanya trading kan konsekuensinya udah jelas ya, ada disclaimer-nya gitu. Betul. Ya. Nah, menurut Pak Seno nih dengan maraknya pada saat di pandemi ya bisnis trading tapi dengan konsep robot trading bodong seperti itu, apa yang melatar belakangi akhirnya masyarakat begitu antusias, begitu euforia masuk ke trading yang notabene ya sekarang kita sudah tahu ujungnya gitu. Gimana Pak Seno, silakan. Ya begitulah, masyarakat Indonesia tentunya ini untuk memilih sebuah investasi itu kadang-kadang hanya memikirkan profitnya istilahnya gitu ya. Betul. Jadi apa-apa yang menjanjikan dari berbagai orang yang ngomongnya ini profit gede, profitable gitu kan, akhirnya orang
tergiur gitu kan. Tergiur. Bahkan di sana-sana ada juga yang sampai minjem ke bank kayak ya kan, jual sawah atau apa. Ya itu. Iya. Tapi saya udah melihat ya. Jadi yang seperti itu katakanlah kalau di kampung kita ya katakanlah itu bohong gitu. Jadi kenapa mereka mampu menjanjikan profit yang gede gitu. Iya. Maksudnya gede gini. Jadi di antara bisnis-bisnis itu yang kelihatan itu misal ya jualan apapun itu kalau dalam per bulan dia mencari profit kok dijanjikan itu sampai banyak lah istilahnya gitu. Sedangkan di bank konvensional misalkan di bank-bank yang ada kita lihat itu kalau kita deposito aja 9% paling gede dah ya 1 tahun. Kan gitu lah. Ini kok 1 bulan bisa mencapai 50% ya kan? Ada yang 100% juga kan gitu. Menggaransi fix sehari bisa 2%. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kembali lagi ke investasi bodong itu karena mereka apa ya? Hanya ingin uang aja lah sebetulnya gitu. Tapi tidak mengedukasi untuk masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa ini uang itu diputar di apa. Kadang-kadang mereka nggak begitu memperhatikan. Oke, berarti memang salah satu penyebabnya adalah kurangnya faktor edukasi. Betul. Satu itu betul, saya setuju ya. Terus yang kedua memang ini kita nggak bisa pungkiri ya Pak Seno ya, kan ada istilah nih 4D, duduk diam dapat duit gitu kan. Jadi memang kita nggak bisa salahkan juga ya masyarakat di kita, apalagi di kondisi pandemi saat itu semua sektor mati gitu kan, banyak PHK di mana-mana gitu kan, sedangkan kebutuhan mereka jalan terus. Ada satu tawaran yang menggiurkan, ya terkadang akhirnya akal sehat pun juga dilupakan gitu kan. Oh ini pasti untung gitu kan. Nah efeknya yaitu tadi seperti yang Pak Seno sampaikan, ngegadein sertifikat lah, pinjam uang ke sana kemari gitu kan, dan akhirnya berujung jadi masalah. Jadi gitu kan. masalah ya. Nah berarti memang salah satu faktornya adalah kurangnya edukasi. Betul. Nah, apalagi kan saya tahu Pak Seno kan selama ini memang lebih giat di mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat tentang trading yang benar tuh seperti apa, gitu kan. Nah, pada saat melakukan edukasi, ya mungkin kita kan sama-sama tahu nih ya 2 tahun kebelakang ini, pasti Pak Seno pun juga tetap melakukan edukasi. Iya. Nah, pada saat ketemu dengan masyarakat yang memang sudah terjun langsung di robot Ponzi ini, gitu kan, kendalanya seperti apa? Ya gini, jadi ada pernah satu cerita ya, ya di hampir akhir tahun 2021 lah, kira-kira di situ. Saya di calling sama teman saya, yang katanya itu, Kang, sini gitu. Saya ditawarin investasi bagus Kang. Gitu. Namanya ini ya gitu kan, namanya ini gitu. Dia tuh ngasih profit 1 hari 1% Kang. Loh, kok bisa fix itu fix katanya gitu, aman gitu kan. Terus dia ngomongnya apa gitu, lah katanya dana ini nanti di tradingkan gitu. Nah, kamu tahu trading enggak gitu kan. Kenapa kamu enggak ingin tahu trading dulu? Katanya dia ini memakai robot dan pasti 1 hari 1% nah gitu, atau bahkan lebih gitu kan. Gimana Kang menurut Kang Senopati yang sudah katanya sudah trading sana kemari, saya sudah lihat foto-fotonya di berbagai kota di seluruh Indonesia bahkan waktu itu kan, ini ada keadaan seperti ini bagaimana? Jadi salah satu teman itu istilahnya curhat dulu gitu kan, mungkin dia juga akan masuk dana gede tapi kan karena belum tahu seluk-beluk trading itu bagaimana gitu kan, jadi dia minta pertimbangan ke saya, dan saya langsung putuskan kamu jangan ikut. Karena dia ngomong seperti itu hanya ya seperti halnya nggak lumrah. Kalau di daerah saya itu ngomongnya nggak lumrah gitu. Ya kan? Coba aja bisnis apa yang sekarang bisa punya keuntungan segitu. Padahal mereka itu sudah punya bisnis yang jalan. Jalan gitu, walaupun namanya profit nggak bisa ditentukan 1 bulannya berapa, tapi ternyata sudah jalan. Kan gitu. Nah, kemudian mereka tanya soal trading itu bagaimana gitu. Ya saya nggak bisa kata saya gini, trading itu ya sama dengan jual beli. Tapi di sini ada marketnya. Nah, market itu fluktuatif untuk pergerakannya. Jadi tidak mungkin bulan kemarin, bulan sekarang, bulan besok sama terus, tidak mungkin.
Yang dimaksud dengan sama itu antara jaraknya misalkan naik sampai berapa, turun sampai berapa, itu nggak mungkin seperti sama, itu. Kalau dia ngasih janji itu berarti jelas bohong gitu. Oke lah, kalau kamu besok ketemu orangnya lagi, ngomongnya gini, Mas saya mau ikut. Itu berapa waktu itu saya tanya kan? Katanya supaya bagus pendapatannya gitu, saya suruh deposit 100 juta katanya. 100 juta. Dengan 100 juta itu mereka akan memberikan 1 juta per hari. Kan gitu. Okay. Nah, saya bilang nggak masalah. Kamu ikuti asal ada historinya. Maksudnya gini, histori waktu trading. Jadi saya suruh memperlihatkan transaksinya gitu loh. Dia transaksi di misal kira yang udah terkenal kan gitu ya? di gold di forex atau di gold gitu kan, atau bahkan mungkin di yang lain gitu. Jadi udah ditanyakan gitu. Iya, saya sedikit informasi bahwa trading itu kan ada gold, ada forex, ada apa gitu. Cuman beliau nggak boleh kalau kita istilahnya ikut atau mengikuti gitu, atau mengikuti transaksi mereka nggak boleh. Yang diperbolehkan hanya setiap hari akan ada transferan ke akun kita istilahnya. Jadi, gitu. Hasilnya aja. Nah, gitu ya. Hasilnya aja. Jadi pada saat proses terjadinya transaksi itu, ya member nggak usah perlu tahu gitu kan. Nah, tiba-tiba itu. Hasilnya ada gitu ya. Itu yang kemudian membuat saya jadinya ngomongnya, wah itu nggak seperti itu gitu. Kalau kamu lihat saya trading ini, saya bukain gitu kan, saya pakai waktu itu pakai handphone aja gitu kan. Ini saya masih punya trading di hari ini gitu kan. Ini misalkan saya di forexnya gitu, apapun itulah, euro USD apa GU atau gold gitu, saya lihatkan ini yang rugi, ini yang untung, ini yang rugi, ini yang untung. Cuman memang waktu itu keadaan masih untung dalam semuanya gitu kan, semua transaksi itu totalnya untung, tapi kan dalam hari-harian transaksi itu kan ada yang rugi, pasti ada yang untung, kan gitu. Betul. Nah ini betul-betul real trading. Kalau kamu mau lihat memakai laptop atau memakai handphone sekalipun itu bisa. Betul. Nanti saya kasih nomor akun, saya kasih password, itu udah bisa lihat kamu transaksi saya. Lah itu kalau kamu mau invest yang seperti itu dan dengan tidak janji, ya kan, karena di situ pergerakan fluktuatif tadi, kadang ada untung, kadang enggak gitu. Yang penting kita bagaimana bisa menjadi keuntungan. Kalau itu kamu bisa melihat transaksi mereka yang menawarkan ke kamu, baru boleh gitu. Nah, berarti kan memang ternyata kan yang ditawarkan oleh mereka ini kan pertama transaksinya memang tersembunyi ya, hidden lah gitu kan. Hidden. Nah, terus juga ini masalah bicara robot ya. Di awal kita sudah sampaikan ya. Ya, saya yakin lah, saya Pak Seno karena memang udah lama berkecimpung di industri seperti ini, jadi paham betul lah gitu kan. Betul. Transaksi robot itu kan sederhananya, kalau bahasanya yang namanya transaksi kan harus ada akadnya ya, betul nggak? Jadi kalau saya beli robotnya Pak Seno, berarti kan saya dapetin robotnya dong, betul, berupa file, dan Pak Seno harus transfer filenya ke saya dong. Saya bisa tanamkan di MT4 dari platform manapun, betul ya? Betul. Nah ini kan yang benar kan seperti itu. Nah tapi kan kenyataannya, pertama mereka nggak pernah terima robotnya. Bahkan belum pernah ya. Lihat aja belum gitu kan. Terus yang kedua, ini dari platform yang mereka gunakan harus platform itu gitu kan. Dari situ aja udah kelihatan gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalau bicara teknologi robot di platform apapun, robot itu pasti akan bekerja. Betul nggak? Tinggal masalah optimal atau tidaknya tergantung dari kecepatan platform tersebut itu kan. Kemudian dari selisih harga tersebut. Nah jadi memang akhirnya mereka baru menyadari betul setelah ya balik lagi lah, biasalah yang namanya penyesalan kan selalu di terakhir itu ya, seperti itu kan. Tapi memang ada sisi positifnya Pak Seno dengan kejadian yang kemarin ya. Apa? Yaitu akhirnya teman-teman kita ini yang kemarin berkecimpung di sana sekarang mau membuka diri untuk belajar benar cara trading gimana, gitu kan ya. Nah sekarang solusi apa nih yang ditawarkan oleh Pak Seno dengan teman-teman kita yang sudah ya katakanlah udah punya pengalaman buruk kemarin dan kita sama-sama tahu itu total kerugiannya di atas 100 triliun loh total ya. Dari berbagai macam robot-robot yang ada di Indonesia ya, dan itu kan banyak banget kan. Kasusnya pun juga sekarang masih berjalan toh seperti itu kan. Tapi kita juga meyakini bahwa karena trading ini kan bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan waktunya cepat. Jadi akhirnya buat mereka nggak bisa berpaling dari trading gitu kan. Nah ini kesempatan buat kita nih ya para edukator, kemudian juga
orang-orang yang memang berkecimpung di industri ini dengan benar, ini kesempatan kita untuk bisa mengedukasi mereka gitu kan. Nah, sekarang gini Pak Seno, itu balik lagi pertanyaan tadi, apa yang bisa diberikan oleh Pak Seno ya, terutama untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman buruk nih dengan bisnis yang kemarin. Artinya bukan bisnisnya yang jelek toh, betul nggak? Bukan tradingnya yang jelek kan, tapi memang itu kan oknumnya saja. Nah, apa yang bisa solusi apa yang bisa ditawarkan Pak Seno nih buat teman-teman kita nih? Siap. Jadi begini, saya terusin sedikit yang tadi itu ya. Boleh. Jadi kan teman saya itu akhirnya kan mikir kenapa nggak boleh ya, karena nggak ada transaksinya gitu. Itu hanya ponzi aja gitu kan, ngumpulin duit. Oh iya kan, kalau ngumpulin duit bener, soalnya saya hanya terima profit, tapi profit itu nggak bisa di withdraw atau diambil secara langsung, tapi yang bisa itu ketika saya mereferensikan gitu. Jadi dia sudah mulai curiga gitu. Kalau nggak mereferensikan gimana? Ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat tambahan, istilahnya gitu. Untuk yang mereferensikan ini, misalkan masuk temen kayak gitu, itu dia justru malah yang bisa diambil secara langsung cash gitu. Nah, akhirnya akhir kata waktu itu saya ngomong udah pokoknya gini aja, kamu nggak usah ikut, mulai sekarang belajarlah trading. Nanti akan saya perkenalkan namanya trading itu bagaimana begitu. Dan dia sudah sangat ingin sekali memang, tapi sayangnya yang belum ada waktu gitu. Nah, pas kebetulan ini memang Tuhan lagi memperlihatkan apa yang saya katakan itu, apa yang saya katakan ke teman saya itu benar terjadi. Karena itu di akhir tahun 2021 waktu ada bom itu kan, semua meletus ya kan, hilang semua yang namanya investasi bodong itu, itu ada A, B, C, iya kan bareng kan, A, B, C, D itu langsung dia ngebel saya lagi, oh iya Kang, itu saya nggak jadi ikut kan gitu kan, untung saya ngomong ke sampean dulu gitu kan, kalau saya wah ini baru 100 juta baru sebulan dah hilang kan ini. Memang teman kita ada yang kena banyak Kang gitu. Itu jual rumah, itu masalah sama istri, terus cerai gitu kan, terus pokoknya banyak banget dari korban-korban itu gitu. Nah, betul. Ya saya ya begitu, karena memang saya udah ngomong jangan gitu. Kalau kamu melihat transaksinya dan kamu akan tahu, merasakan oh iya ini rugi, oh iya ini untung, oh iya ini rugi, itu baru gitu. Itu namanya benar-benar ditradingkan. Di sana sudah ngomong uang ini ditradingkan, dana ini ditradingkan. Kenapa kamu tidak belajar trading saja kan gitu? Iya, betul. Toh kamu nggak harus 100 juta gitu. Terus dia nanya, bisa dengan nominal lebih kecil dulu ya. Kang kalau trading tuh biasanya modalnya berapa sih? Dia nanya gitu kan, kamu jangan ngomongin modal dulu, saya bilang. Yang terpenting kamu bisa dulu. Kalau kamu mau nanyain modalnya seminim mungkin. Soalnya kamu masih dalam tahap pembelajaran. Jadi misalkan gini, kamu mau misalkan punya modal 10 juta misalkan ya. Jangan dimodalin 10 juta gitu, tapi 1 juta aja dulu kan gitu kan. Setelah nanti kelihatan performanya kamu bagus, kita tahu tambah. Gini, nah boleh tambah begitu. Dan ada lagi nih. Tadi disinggung-singgung masalah robot ya tadi ada kan. Nah, robot yang di sana pun itu menurut saya palsu. Yang memang palsu. Enggak lihat kok, ya kan? Harusnya kan ada ininya kan, istilahnya ini robot saya kirim ke kamu, settingannya seperti ini, setidaknya kan seperti itu. Tapi ini enggak, cuman bilang aja robot gitu. Robot aja. Ya, EA ya gitu kan gitu. Betul, ini ada robotnya yang bisa disettingkan ke akun kamu gitu. Dan ternyata ya saya udah berpikir bahwa itu mesti bohong kan gitu kan. Yang teman saya dia ngomong robot ya nggak tahu, orang kebanyakan lain nggak tahu memang. Betul. Jadi dia mungkin berpikiran gini, uang saya ini akan dikelola sama robot, cuman gitu aja. Taunya gitu, robot itu yang kayak apa ya kan? Terus trading itu apa? Nggak tahu gitu. Yang jelas dia itu sebetulnya hanya diiming-iming profit aja. Betul. Begitu ceritanya. Iya, jadi memang balik lagi. Iya, tapi memang udah sifat dasar manusia ya, balik lagi ya, nggak bisa disalahkan 100% juga kan. Kita kalau ditawarkan sesuatu yang besar itu kan pasti langsung tertarik gitu kan, tanpa cari tahu dulu, apalagi kadang-kadang gitu ya, mereka menggunakan orang ketiga. Si itu aja udah masuk loh. Apalagi orang ketiga notabene-nya mungkin punya pengaruh yang besar gitu kan. Nah, itu kan banyak kan. Si itu aja udah masuk kok. Masa kamu gak masuk gitu kan. Akhirnya ya mereka pasti gak akan berpikir dulu untuk mempelajari benar atau enggak, ya udah masuk aja gitu kan. Apalagi setelah diiming-iming tadi kan,
bulan pertama, bener ya dapat sekian ya, gitu kan. Itu justru apalagi kalau kita kan kalau udah dapat itu bukannya dilihat dulu atau mungkin ditarik dulu, enggak, malah ditambahin lagi. Ya, itu dia. Dikompon istilahnya gitu kan, ditambahin lagi sampai akhirnya ya tadi tujuannya kan memang biar tambah besar gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa ini seperti bom waktu gitu kan, dan ternyata benar meledak kemarin. Cuman yang saya nggak tahu gini, itu mulai bukan hanya tahun itu ya, sebelum-sebelumnya, bahkan di tahun 2021 aja, itu ada 4 atau 5 yang bukan, yang barang itu jelas yang terakhir di akhir-akhir tahun 2021 ya. Tapi di sebelum-sebelumnya itu ada namanya gitu. Wah, itu nasabahnya kemana uang saya kemarin? Wah, yang sudah sedikit diberi pelajaran tentang trading ya kan, kayak trading yang dulu ada namanya S kayak gitulah gitu kan. Ini kok tiba-tiba kemarin profit setiap hari itu profit segini kan gitu kan. Nah, ini kita juga harus sedikit selektif melihat broker ya kan, melihat broker tentunya. Karena jam 9 malam kita OP nah, misalkan gitu kan. Nanti close jam segini ya. Setiap hari seperti itu market punyanya siapa gitu kan? Punyanya mbah mereka atau gimana kok gitu kan? Market kok diatur sama mereka gitu. Tapi namanya kembali lagi kita ke mereka itu belum tahu tentang trading yang sesungguhnya. Jadi edukasi untuk trading, pengertian tentang trading itu kurang diketahui lah mereka, sehingga asal klik saja, tapi mereka sudah agak tahu tentang kliknya kan gitu kan. Betul. Entry-nya gitu kan, exit-nya mereka sudah agak tahu, dan itu dibarengi dengan kata-kata robot waktu itu. Kalau kamu nggak mau klik gitu kan, kalau kamu nggak mau open posisi atau transaksi, nanti robotnya bisa gitu. Cuman marketnya jam segini mau gini, jam segini mau gini, dia yang nentuin. Itu jadi kedepannya juga selain kita belajar trading, kita juga harus lebih paham tentang broker itu bagaimana gitu. Jadi jangan asal broker, itu yang jelas gitu. Oke. Nah, berarti ini bisa kita tarik kesimpulan sedikit ya buat teman-teman semua. Dan saya meyakini betul dengan kejadian kemarin teman-teman udah belajar banyak lah. Gitu kan. Jadi sekarang lebih hati-hati lagi. Tindakan preventifnya sudah punya gitu kan. Contoh tentang robot trading ya tadi kita sudah ulas. Berarti kalau robot yang benar itu, robot ini bisa bekerja di semua platform. Siap. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya setuju nih mengenai platform yang digunakan atau broker ya. Nah, sebetulnya juga ini pun kita harus selektif juga ya kan. Boleh menggunakan broker lokal juga banyak di Indonesia kan. Siap. Setahu saya di otoritas tercatat itu ada 60-an broker lah, Bapepti ya. Otoritas tertinggi Bapepti. Nah, jadi artinya kalau udah pemilihan broker ini pertama memang harus dilihat dari legalitasnya ya. Setuju ya Pak Seno ya. Jadi kalau pakai lokal ya udah legalitasnya ada nggak nih Bapepti. Nah, terus kalau pakai broker luar boleh nggak? Ya tentunya boleh. Siap. Ya kan. Nah, tapi cek dulu nih, ini brokernya dari mana? Oh, dari Inggris. Nah, berarti otoritas tertingginya mana? FCA gitu Pak ya, Pak Seno ya. Atau dari Amerika. Nah, itu kan ada 2 otoritas. Atau dari Australia gitu kan. Nah, jadi memang buat teman-teman semua ini 2 hal ini yang harus jadi poinnya. Boleh pakai robot trading, tapi robot ini kalau benar bisa bekerja di semua platform. Betul. Dan bicara performa, balik lagi tidak ada yang menawarkan fix, nggak ada. Nggak mungkin. Karena yang namanya transaksi kan ya market kita nggak ada yang tahu. Betul. Bahkan mungkin bisa untung jauh lebih besar. Ternyata memang respon teman-teman kita ini gitu kan pada saat mereka udah masuk ke robot trading yang real, ternyata robot ini bisa profitnya bahkan bisa lebih gitu kan. Betul seperti itu. Tapi balik lagi, kalau profitnya besar otomatis resikonya pun sudah juga besar ya. Kenapa? Pasti trading selalu berbanding lurus gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang saya akan langsung masuk ke poin yang kedua. Nah, ini yang saya yakin ini yang ditunggu teman-teman semua gitu ya. Siap. Robot yang sudah dikembangkan oleh Pak Senopati ini namanya Next Force. Ya, ini saya tertarik dengan tagline-nya nih Pak Seno nih. Siap. Naik profit, turun profit, sideways, cut profit gitu kan. Wah, ini luar biasa gitu kan. Kenapa? Karena ya balik lagi ini juga akhirnya jadi seperti teman-teman yang kemarin ada di robot-robot bodong seperti itu. Robot bodong lumayan walaupun bodong bisa bertahan 2 tahun gitu kan. Ini saya pakai robot beneran trading, wah kena MC juga baru 2 bulan, baru sebulan, bahkan ada yang cepat seminggu udah MC. Jadi sebetulnya sama aja kan gitu kan. Akhirnya muncul persepsi seperti itu gitu. Betul. Ya. Nah, tapi memang balik lagi kita nggak bisa pungkiri juga Pak Seno,
kita mungkin sibuk, nggak ada waktu, nggak punya kemampuan. Jadi memang yang namanya teknologi pihak ketiga dalam hal ini robot tetap dibutuhkan. Siap. Nah, jadi sekarang ini kita akan kupas tuntas tentang Nextforce ini. Seperti apa kerjanya gitu ya. Oke, gimana Pak Seno? Silakan Pak Seno. Oke. Jadi gini, kita kembali ke tadi yang saya katakan, edukasi itu sangat penting ya. Betul. Kita mau trading menggunakan robot atau kita mau manual. Itu sebetulnya ya menurut saya sih pengembangan aja. Ya. Jadi kenapa saya ada Nextforce itu karena saya tadinya manual. Awalnya kan gitu. Daripada saya setiap ini harus mantengin terus 24 jam kan nggak mungkin gitu ya. Kan gitu betul, kan. Betul. Makanya di sana saya sediakan robot pengganti saya istilahnya gitu. Pengganti saya. Dan saya juga gini loh, kemarin dulu tuh pernah lihat ini robot silahkan dibeli gitu. Ini kinerjanya kayak gini, profitnya kayak gini, dia selalu menampilkan hal-hal yang menakjubkan gitu. Saya ingin bilang bohong kan tidak mungkin kan, ya kan, betul. Karena mereka jualan gitu. Tapi saya untuk menyelamatkan teman-teman yang di trading ini, sehingga saya harus istilahnya ya pilih-pilih orang bisa, atau memang mereka memang punya pilihan gitu. Jadi wah ini mungkin kalau Kang Seno beda kan gitu kan. Nah, perbedaan itu memang sangat jelas gitu. Jadi kalau di saya ini karena awalnya dari manual, terus saya istilahnya dieksportkan atau dibuat robot, sehingga ya tetap aja kita berpatokan untuk transaksi itu sebetulnya nggak harus robot yang transaksi. Jadi kita bisa transaksi dulu gitu kan, maksudnya kita transaksi di awal, nanti robotnya akan meneruskan. Itu juga bisa seperti itu. Atau bahkan kita bisa istilahnya lepas full biar robot yang berjalan. Bekerja itu juga 100%. Bisa. Cuman 100%-nya itu ya bukan istilahnya total, istilahnya lost doll itu enggak, Pak. Itu nanti juga pasti ada pantau, pasti ada istilahnya untuk maintenance gimana gitu. Jadi enggak seperti yang pernah dijanjikan dari semua yang menjajakan robot, tidak seperti itu. Gitu. Jadi gini. Saya pun akan share itu sebetulnya kepada orang-orang yang istilahnya sudah tahu trading, Pak. Pasti. Sudah tahu tentang transaksi itu bagaimana gitu kan. Dan saya akan cari sebetulnya ya, bukan mencari, tapi di kemudian hari saya yakin saya akan menemukan seseorang yang sudah trading lama akan tetapi belum bisa profit gitu. Dia udah punya sistem, udah belajar kemana-mana gitu kan, tapi belum bisa profit juga gitu. Itu mungkin nanti yang akan ketemu istilahnya IC ini nanti bisa menjembatani gitu kan, untuk kita mengedukasi orang-orang seperti itu yang mau aja lah. Intinya jangan mau dibohongi dengan profit yang gede gitu. Profit yang gede-gede itu hindari dulu. Yang penting kita tahu cara transaksinya dulu bagaimana gitu. Mau robot apapun, nggak harus Nextforce, nggak harus. Nanti kalau sudah gabung di IC ini, itu nggak harus Nextforce, harus pakai Nextforce, enggak. Andai kan dia sudah punya robot atau mungkin beli, atau robot itu ya dari temen atau download dari Google itu nanti bisa istilahnya nanti kita bisa kasih edukasi untuk cara pemakaian, cara yang tepat kita pakai risk manajemennya bagaimana gitu. Karena tetap aja nggak mungkin. Saya katakan nggak mungkin sempurna untuk mencari profit itu jelas nggak mungkin. Pasti betul. Kan gitu. Oke, ini akan saya sedikit perlihatkan aja ya. Nanti untuk istilahnya pembelajarannya yang mungkin lebih gitu. Itu nanti ya kita bisa itu dipertemukan lah gitu istilahnya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang hadir di Zoom kita ya, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya ya, boleh bertanya tentang tentunya performa dari robot Nextforce ini gitu ya. Oke, silakan Pak Seno di share screen mungkin ya. Ini jadi akan saya tunjukkan dulu ya. Sedikit ya tentang pengertian tentang Nextforce. Kenapa sih? Tadi di awal Pak Nanang sudah bilang bahwa tagline-nya itu naik profit turun profit kan gitu. Nah, selama ini memang kejadiannya seperti itu. Seperti yang pernah Bapak lihat kemarin kan juga seperti itu ya kan. Betul. Kita open posisi atau kita transaksi di mana letaknya ya kan? Di mana posisi kita sehingga berakhir endingnya itu profit. Kalau nggak profit juga di sana nanti akan ada pembelajaran lagi untuk cut profit ya gitu.
istilahnya. Jadi kita tetap aja hal itu mungkin akan kita lakukan gitu. Oke ya. Jadi gini, masalah indikator saya nggak istilahnya nggak harus lah, nggak harus menggunakan indikator yang yang mereka mau aja. Jadi dari sisi pemilihan indikator pun bebas ya, sesuaikan siap, aja ya. Gitu. Kalau masalah untuk PER memang akan saya coba di gold. Karena gini, gold itu mempunyai pergerakan ya kan yang volatilitasnya tinggi ya. Oke, itu. Siap. Berarti ini juga salah satu logik kerja dari Robot Nextforce ya. Siap. Bekerja optimal di volatilitas yang memang tinggi. Iya. Oke. Padahal di sebelum-sebelumnya saya tahu itu bahwa teman-teman itu ada ya beberapa gitu takut menghindari gold itu. Gold. Iya. Tapi Netforce malah mencari yang seperti itu gitu ya kan. Karena dia punya pergerakan yang ya istilahnya boleh dikatakan cepat mendapatkan keuntungan gitu. Oke lah, akan sedikit saya share ya tentang bagaimana Netforce itu bekerja gitu. Kita nggak usah pakai istilahnya lama-lama gitu ya. Kita akan mencoba di 1 bulan terakhir saja. Karena juga perlu saya sampaikan, ketika Anda melihat di media sosial atau melihat atau informasi di apapun yang menawarkan robot ini sudah backtest 1 tahun, 2 tahun bahkan, ya? Itu jangan dihiraukan. Soalnya gini, ketika modal kita memang hanya segitu, istilahnya segitu itu misal ini ya, misal itu 1.000 gitu kan, 1.000 gitu. Terus dia nanti setahun ini menjadi 200% atau 300% gitu. Menurut saya hiraukan saja, jangan dihiraukan. Soalnya apa? Iya itu backtest selama bertahun-tahun, berbulan-bulan. Andaikan misalkan bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus, bulan keempat jelek pun dia nggak akan tahu. Soalnya ketutup dengan profit yang sebelumnya. Itu kan? Bagusnya gimana? Kalau kita punya robot nantinya, gitu kita harus tes atau misalkan dia melalui backtest gitu kan? Ya kita setidaknya per bulan. Setiap bulan ini kayak apa, bulan ini kayak apa gitu. Jangan langsung tahun atau 2 tahun itu seperti jadi itu. nggak akan ketahuan. Iya, nggak akan ketahuan di mana sisi lemahnya gitu kan. Jadi sudah saya katakan tadi, kita nggak boleh langsung bilang ini pasti profit seperti ini, nggak ada yang seperti itu Pak. Tetap kelemahannya apa gitu tetap harus ada. Kita harus ketahui dulu di depan. Oke, akan saya contohkan aja ya. Dari sini ini pairnya kita pakai XAU USD atau gold gitu kan. Nah di sini kan ada. Terus kita pakai Netforce ini, ini yang versi 2 kebetulan ya. Yang ini versi terbaru berarti ya? Ya bisa dikatakan begitu kan gitu. Cuman nanti ada pilihan. Terserah mereka mau pakai yang 1 atau 2. Yang jelas nanti ketika memang ingin memakai itu nanti juga semua akan ada pembelajarannya. Nggak mungkin langsung diserahkan, nggak mungkin. Gitu. Berarti ada tutorialnya. Iya. Bahkan saya akan bilang jika belum paham dengan perjalanannya, settingannya dan tata cara lainnya belum boleh menggunakan. Seperti itu. Berarti memang ini benar-benar dipantau ya. Yang menggunakan robot ini nggak dilepas begitu. Ya, istilahnya kita akan edukasi, Pak. Berarti ini sama juga bukan beli kucing dalam karung. Oh iyalah. Oke ya, ini kita akan langsung mencoba ke yang ini aja ya. Kita pakai Netforce yang ini, terus kita akan coba 1 bulan gitu kan, 1 bulan. Kita pakai settingan yang entar dulu ini ya, yang auto dulu ya Pak ya. Karena di sini nanti akan ada manual, juga akan ada auto. Auto itu sudah ya biar dia yang otomatis robot yang bekerja ya. Kalau manual nanti masih kita akan ada sedikit untuk istilahnya kerjanya itu kita yang mengawali gitu kan. Nanti robot akan meneruskan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi begini. Di sini logiknya itu sepele sebetulnya. Saya menggunakan BB itu ada BB 1, 2, 3 kan gitu. Kenapa harus 3? Lah ini karena kalau cuman 1 itu kita masih kadang-kadang banyak false-nya gitu. Jadi kalau udah 3 ya masih ada pun kita sudah yakin itu sudah 3 kok. Kan gitu kan. Nah, berarti menggunakan 3 time frame yang berbeda ya, 15 menit, 30 menit dan 1 jam ya. Nah, tapi kita akan open posisi atau transaksi itu di H1. Nah, untuk OP-nya di H1 ya, time frame begitu. H1.
Hanya sebagai contoh, misal ya, kita itu modal 5.000 kan seperti ini. Oke. Ya, modal 5.000, kekuatan kita sampai berapa sih gitu. Untuk menjalankan robot ini dalam 1 bulan kita bisa profit berapa gitu. Ya. Tapi lagi-lagi jangan ngomongin profit dulu, Pak. Kita akan lihat cara kerjanya gitu. Oke. Karena Bapak tadi sudah istilahnya apa ya, mengawali dengan tagline yang naik profit, turun profit, setback profit. Karena gitu itu yang disukai, Pak. Ya. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Nah, itu kan karena memang yang pakai robot ini tuh nggak harus nggak harus istilahnya itu, misalkan OP-nya salah pun tuh dia akan tetap profit. Nah, okay. itu yang baik kan seperti itu. Iya. Memang semua trader itu harus istilahnya ada kewajiban untuk mapping lah istilahnya gitu kan. Mapping dulu, misalkan gold mau naik atau mau turun gitu. Sehingga ketika kita putuskan atau kita punya pilihan dengan indikator atau teknis yang sudah dipelajari, kita akan turun gitu ya, maunya kita gitu kan. Berarti kita akan sell ya, di posisi angka berapa atau harga berapa kita akan sell gitu kan. Betul. Tapi kalau kenyataannya tidak harga sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan dia malah naik, justru naiknya malah tinggi, apa yang akan kita lakukan? Nah, gitu kan? Iya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita sudah open posisi buy, dia perkirakan sudah di area bawah atau sudah di area yang mungkin ini paling bawah lah gitu ya. Udah overbought lah. Iya, menurut dia ya kan, market tuh nggak ada yang bisa ngatur. Gitu. Jadi market mau turun tambah turun lagi itu pun ya terserah dia aja gitu. Jadi kita istilahnya apa? Hanya berusaha untuk pokoknya saya bisa open posisi di sini. Nanti biar Netfos yang bekerja melanjutkan. Oke. Sebetulnya seperti itu. Ini misalkan ya, saya kasih contoh. OP misalkan ini, di sini ya, ini di sini kita lihat, kita pakai ini dulu garis ya. Misalkan kita OP di sini. Ntar dulu saya pindahin ya kan. Misalkan hari itu kita belum tahu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita candlenya gimana ini? Nah, kita ganti dulu ke candle. Nah, gitu kan. Pada waktu harga sudah sampai sini, ya kan? Sudah sampai sini. Ini orang kemungkinan kalau ini naik, hari sebelumnya naik, ya kan? Dia mungkin ini sudah turun sedikit, ini akan naik tinggi. Kan gitu. Nah, ketika yang ini ingin orang trader itu ingin ininya naik gitu kan, dia akhirnya ngambil posisi buy di sini. Ya kan? Kita lihat perjalanannya ke depan, ternyata turun. Dia kebingungan. Mau di-cut loss sayang ya kan? Iya, betul. Sampai sini misalkan. Nah, ini sini dia udah di-cut loss sayang ya kan? Enggak di-cut loss, nanti naik lagi kan gitu. Harapannya. Iya. Itu kan, biasa penyakitnya memang begitu. Nah, harapannya gitu. Sayang ditahan malah tambah gitu. Betul. Sehingga dia mungkin salah satunya ada yang udahlah saya cut di sini aja. Tapi ada yang enggak, ini ditambahin lagi aja gitu kan, profit di average gitu kan, dengan lot yang lebih gede kan gitu. Nah, beberapa jam kemudian turun lagi. Turun sampai sini udah bingung dia. Ikuti tinggal sedikit ya kan, akhirnya ngunci di sini. Ya seperti open buy di pucuk ya kan? Ya kan? Operasinya udah di bawah. Lah akhirnya dia bingung. Untuk melepasnya kapan ya kan? Nggak tahu. Akhirnya udah sampai ke sini dia tambah turun lagi kan? Ya mungkin udah di sini udah habis mungkin. Equity-nya udah nggak kuat. Nah, seperti itu. Nah, ya kan? Ini ternyata tambah turun. Untuk memakai Netfos sendiri, apabila terjadi seperti ini, ini kita contohkan yang tadi ya, awal yang tadi kita bicarakan bahwa open posisi buy di sini tetap tidak akan masalah. Karena apa? Netfos akan meneruskan ya dengan settingan lot yang tadi saya sedikit perlihatkan seperti ini. Misalkan kita pakai 0,01 misalkan gitu kan. Multipliernya kita 1,5 gitu. Atau mungkin bisa juga 1,6. Ya kita lihat nanti kita punya margin berapa gitu. Jadi nggak boleh ketika kita ngawur langsung multinya pakai 2 gitu, nggak boleh gitu. Jadi ketika nanti ini buy kemudian turun, nah kita juga akan mengasih SL atau stop loss, ya kan? Stop loss di sini 250 misalkan. Ini saya juga ngarang ini belum kita maju ke cari settingan bagaimana belum. Saya hanya mengungkapkan ini ngarang 250 atau sekitar 25 pips. 25 pips
kalau goal kan ratusan ya kan. Jadi kita tulis 0 di belakang gitu. Supaya jadi 250 itu sama dengan 25 pip. Betul. Kemudian TP-nya 750 gitu. Saya paskan 750. Kenapa? Ini risk and reward-nya itu menurut saya 1:3. Kalau nanti kita salah, misal ya ini kita klik 2 kali ya kan, sekali aja udah nutup istilahnya gitu kan. Risk and reward-nya kan seperti itu. Karena namanya perdagangan sudah kita katakan di awal bahwa kita tidak mungkin kita akan selalu profit, tidak mungkin. Mungkin akan ada minusnya, ada profitnya, ada minusnya. Yang terpenting kita adalah nanti dari akumulasinya. Betul seperti itu. Oke kan? Akan saya teruskan untuk mencoba dulu. Gimana? Sorry Pak Seno, berarti memang di setiap OP itu pasti selalu dipasang TPSL ya? Harus wajib. Wajib. Nggak boleh kita nggak pakai SL itu nggak boleh. Itu wajib ada SL. Jadi wajib ada SL. Terus nanti kalau take profit sebetulnya itu nggak harus Pak. Take profit itu nanti bisa kita cut manual. Maksudnya cut semaunya kita gitu. Cuman karena kita memang nggak tahu ya, sesungguhnya nggak tahu pergerakan itu mau naik terus atau mau turun terus atau mau naik terus turun lagi, itu kita nggak tahu. Sehingga kita tetap ya udah segini udah cukup lah profit kita untuk hari ini. Misal seperti itu. Akan saya coba dulu sebentar aja ya. Nanti kita bisa stop lagi. Akan kita coba dulu sebentar. Jadi setelah saya kasih waktu, misalkan ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 19 ya. Kita mundur ke November gitu ya. November misalkan tanggal 19 juga gitu kan. Misal ini baru misal aja. Terus kita klik start coba. Seperti ini kinerjanya itu. Jadi memang benar-benar yang namanya trading itu nggak boleh tidak pakai stop loss, wajib pakai stop loss. Hukumnya wajib? Ya, hukumnya wajib. Soalnya itu untuk meminimalisir kerugian kita, Pak. Gitu. Toh memang memakai indikator apapun kan nggak mungkin ya, nggak mungkin itu bisa tepat. Apapun indikatornya nggak mungkin tepat, Pak. Ini udah jalan ya, cuman belum ada OP ya? Ya, belum. Karena di sini harus, ini sudah ada OP. Bentar. Akan kita lihat dulu. Sedikit kita lihat. Ini pembelajaran benar-benar harus diikuti ya. Jadi gini. Waduh, ini di bawahnya nggak kelihatan ya. Jadi gini. Di sini OP pertama tadi kan 0,01. Ya kan? 0,01. Buy ya posisinya? Ya, posisinya buy kan gitu. Terus ternyata dia turun. Sehingga kena SL, ya kan? Kena SL, terus dia pindahkan 0,02. Posisinya? Sell, ya kan? Berarti ini cut switch ya? Ya. Jadi posisi yang salah di cut karena udah kena SL-nya, kemudian langsung OP baru. Betul. Mengikuti pergerakan ke bawah. Open sell berarti kan? Dan volumenya naik. Betul. Oke, akan saya teruskan dulu sehingga nanti bisa kita akan ketemu seperti apa gitu kan di akhirnya robot ini. Ini jalannya memang pelan ya, nggak apa-apa ya, koneksinya supaya kelihatan. Misalkan gini, ini baru misalkan. Ini kan kita nggak tahu sebetulnya market itu mau turun atau naik seperti ini, itu kita jelas nggak akan tahu dengan pasti. Makanya ketika tadi Bapak di awal bilang naik profit turun profit ya seperti ini. Ini naik ya, kalau TP sini, jangankan TP ini sekarang posisi ini sudah profit, ya kan? Udah profit, apalagi sampai sini kan gitu. Cuman kita nggak tahu akan sampai sini apa enggak, bahkan sampai sini. Yang penting kita sudah profit duluan. Itu kalau ini kenyataannya benar naik. Terus kalau ini turun, ya kita nanti tentunya tetap akan profit di bawah area sini. Dan itu OP kita tadi nggak tahu, terserah auto karena tadi kita auto. Tapi kalau kita pakai manual ya terserah, di sini mau OP sell di sini, kemudian sini belum nyampe terus nanti naik pas TP-nya di atas, itu kita serahkan lah ke Netfos gitu. Yang penting kita itu OP dimanapun tuh bisa profit gitu. Jangan mengandalkan analisa kita yang awal. Kalau mengandalkan analisa kita yang awal, misalkan ini sepertinya mau turun gitu, terus kita OP sell, itu kenyataannya kalau nggak sell beneran, kalau dia mau naik, apa yang kita lakukan? Iya, oke. Ya kan? Kalau ini udah tenang,
Saya open sell, kenyataannya naik tinggi misalkan gitu. Ada news misalkan gitu. Dan si robot udah bisa mengantisipasi apa yang dilakukan kalau harga berbalik. Siap. Nah, berarti ini sedikit saya kesimpulkan, berarti robot Nextforce ini dia akan follow the trend. Ngikutin arahnya kemana gitu kan. Ya contoh tadi kalau misalkan pertama dia open sell karena memprediksi harga akan turun. Nah ternyata harga berbalik gitu kan, ya udah posisi yang open sell tadi di-cut sama dia, kemudian masuk OP baru dengan baik karena harga turun. Lah seperti itu. Oke, berarti memang robot ini dia membaca pergerakan harga kemana. Jadi bahasanya kan follow the market. Nah beda yang barusan tadi disampaikan Pak Seno, kalau kita open sell ya kan udah, kan berharap harga turun, betul nggak? Nah ternyata harga balik. Nah terkadang di situ kita udah nggak bisa objektif. Akhirnya apa? Tahan deh. Siapa tahu balik lagi. Turun naik lagi kan, open sell lagi di average, ternyata malah naik lagi, padahal kan sebetulnya ini harga masih mau naik. Betul. Nah tapi kalau si Nextforce ini tahu kan ini harga naik, ya udah yang salah dibuang, dia bikin apa seperti itu kira-kira. Oke. Siap. Kita teruskan aja. Kita teruskan. Ini akan TP atau enggak, atau bahkan akan kena yang bawah lagi. Kita semua nggak tahu, ya kan? Kita akan. Nah ternyata dia menyentuh, belum ya. Belum. Nah, ini menyentuh yang bawah. Jadi kita tetap tidak akan tahu dia akan naik atau turun, ya kan? Kita tidak tahu. Oke, misal sampai sini. Misalnya sampai sini. Tadi sudah OP misalkan berapa kali tadi? 0,01, 0,02, 0,03, 0,05, ya kan? Ini OP-nya tetap 1 OP, Pak. Jadi kita nggak kebingungan nantinya. Karena sudah dibuang yang tadi kan. Nah, misal orang ini jam segini ini kan udah jam malam mau tidur kan. Wah ini daripada nanti nggak kena kesana lagi ya kan, kesana lagi, terus nanti malah menjadi lebih gede minusnya kan gitu. Lebih baik yang seperti ini kita cut, cut profit gitu. Karena saya nggak pernah ngomong cut loss tuh nggak pernah. Jadi Nextforce itu nggak pernah ada kata-kata cut loss. Sebetulnya ada cut loss yang kena SL-nya kan, betul. Cuma nanti endingnya akumulasinya itu yang nanti dihitung gitu kan dalam 1 hari kalau bicara per hari gitu kan. Maksudnya gini, cut loss untuk manual Pak, kalau itu kan stop loss beda. Kita stop loss sama cut loss itu beda. Jadi di sini kita tidak ada cut loss, stop loss ada, cut loss nggak ada, adanya cut profit. Nah itu dia, cut profit kan, makanya di sana nggak ada itu cut loss gitu, nggak ada, adanya naik profit, turun profit, sideways, cut profit. Cut loss nggak ada, cut profit adanya. Jadi endingnya selalu cut profit. Nah gitu. Misalnya kita teruskan lagi. Ini pun nggak tahu kita, ini mau naik atau mau turun atau mau kemana pun kita nggak tahu. Yang jelas kita harus bisa mengantisipasi seperti keadaan tadi. Di sini sudah profit, ya ini karena jam sudah malam sekali, tidak mungkin kan kita akan mengikuti sampai jam segini. Kan udah capek kan? Nah mendingan biarin aja, kan gitu. Kalau udah dibiarin, masa besok nggak profit? Sekarang kita entar dulu, ini masih keadaan rugi. Tadi udah ada keuntungan, kita akan lihat. Masih rugi. Misal ya, ini misal. Dari kemarin nggak profit misalkan gitu kan? Ini sudah ada keuntungan. Ini kan di sini terlihat total profit itu 27 kan gitu. Cuman karena sudah kena SL kemarin berkali-kali, sehingga kalau kita cut di pas yang sekarang ini jalan, kita akan balik modal aja. Tapi kita gak ada loss. Ya kan? Kemudian orang mungkin ya dengan terusannya ini orang akan bertanya, apakah akan nanti ini pergerakannya segini terus? Nanti akan kita bahas setelah ini bisa menemukan take profitnya. Kita masih ada kekuatan berapa? Jadi di sini nanti akan saya perlihatkan untuk tabelnya ya. Tabel, jadi kalau kita modal 5.000, kita harus pakai apa istilahnya? Pakai modal berapa? Pakai modal 5.000 misal, kita harus pakai lot berapa? Ya kan? Seperti itu. Kita harus nanti akan ada contoh-contoh untuk berikutnya. Misal seperti ini. Ini misal lagi. Dari kemarin nggak TP-TP, ini sudah hari yang sekarang kan gitu. Wah, ini mumpung lagi profit, kita cut aja. Nanti di sana akan ada OP baru. Yang karena sudah auto kan, dia akan ada OP baru. Tapi kalau nggak ada OP baru, kita bisa OP juga bisa. Manual OP-nya, nanti tetap akan diteruskan oleh Nextforce.
Seperti itu. Jadi saya teruskan. Nah, udah kan? Kita sudah punya kurang 34. Dan ini langsung ada OP lagi. Karena apa? OP ini terjadi itu karena istilahnya apa ya? EA-nya itu sudah pas pada logiknya atau sudah pas pada triggernya. Jadi karena triggernya di sini tadi sudah saya katakan memakai MA, gitu kan? MA kan kerjanya kan gini. Jika mereka di uppernya, dia akan OP sell. Jika di lowernya akan OP buy. Tanpa menghiraukan dia akan salah atau benar. Karena nanti NetFox akan membenarkan. Sehingga seperti ini kejadiannya. Langsung dia bisa TP. Ya kan? Nah, ini menarik nih. Ini statement menarik ya. Pokoknya masuk dulu posisi, benar atau enggaknya ya nanti aja. Nah, kadang-kadang kan gini, ini bisa dulu ya waktu masih saya aktif trading gitu ya. Siap. Kan ditanya tuh, harga mau kemana? Wah, kan biasa kalau yang masih idealis kan, bentar saya coba lihat fundamentalnya dulu ya. Bentar saya coba lihat teknikalnya dulu kan. Itu kan bahasa diplomatisnya begitu kan. Siap. Tapi sebetulnya sederhana. Kalau pengen tahu harga kemana, ya udah OP aja dulu gitu. Baru ketahuan. Benar. Oke. Langkah selanjutnya akan saya katakan, ketika orang melihat seperti ini, orang mungkin akan mengatakan bahwa itu kalau coba andaikan itu tadi naik turun di OP kita gitu kan. Nah, kita harus pelajari dulu. Kenapa gold berani kita pakai SL 25 atau 250 poin? Karena kita sudah melihat rank harian. Makanya kita tadi saya udah ngomong di awal harus pahami dulu. Mau di gold atau di forexnya gitu kan, kita harus pahami dulu rank harian. Kalau rank harian di gold itu rata-rata sudah mencapai ya 100 lebih lah. 100 lebih. Apakah mungkin kita SL-nya 25 ya? SL kita 25. Apakah ada gold sehari hanya bergerak 25 poin atau 25 pip? Oke. Enggak mungkin kan? Benar. Enggak mungkin ada itu, Pak. Saya udah riset ke belakang jauh ya. Bahkan mungkin kalau saya tahu awal mula MT4 ini gold itu di tanggal berapa, tahun berapa gitu. Itu sampai hari ini belum pernah ada yang namanya range-nya cuma segitu gitu. Range-nya hanya 25, enggak mungkin. Maka ini pasti profit. Tapi profitnya kemana? Naik atau turun? Nggak usah ngurus naik atau turun. Kita OP pun pakai indikator apapun, teknikal apapun, nggak mungkin bisa pasti dan tepat, nggak mungkin. Pasti akan ada melesetnya kan. Nah, ketika sudah meleset seperti itu, kalau tidak pakai NetFox ya kita bingung. Diverging salah, ya kan? Di locking susah bukanya, kan gitu. Oke, sekarang kita kembali ke ini udah ya. Ini hanya contoh gitu kan. Ini jadi kemana-mana ini pasti profit. Andaikan ini diteruskan sampai kapanpun ini pasti profit, kan gitu. Entah itu profitnya karena kita yang ngekat atau profitnya karena si robot sendiri yang men-TP-kan kan gitu. Jadi pokoknya kemanapun arahnya ini naik atau turun profit. Makanya tagline itu sangat tepat sekali Pak sebetulnya Pak. Hanya kita pandai-pandai untuk manajemennya. Nah, kalau dalam hal ini berarti MM-nya itu adalah di settingannya. Seperti itu. Oke ya, kita akan teruskan seperti ini. Kita juga nggak tahu. Nah, kita juga nggak tahu ini akan TP apa enggak. Kita nggak tahu. Untuk perdagangan saat ini seperti ini kita nggak akan tahu. Ini pasti TP apa enggak kita nggak tahu. Soalnya apa? Kurang 1 pip saja kalau nggak TP ya nggak TP. Kembali ya kembali. Jadi tapi kita jangan terus takut. Kenapa? Andaikan kembali naik lagi ke sini pun nanti akan TP. Oke ya. Nah, ya kan? Ini tadi sudah nempel ya di garisnya ini, ya kan? Di garisnya yang TP-nya itu sudah nempel. Tapi kenapa dia masih pergi-pergi aja? Karena kita tidak tahu pasti. Nah, oke. Sekarang kita selesai. Nah, kenapa nggak OP lagi seperti tadi? Kalau kita amati. Tadi begitu TP di sini, dia ada OP langsung sell, ya kan? Tapi tadi yang ini sebelum OP yang sekarang ya, tadi ketika TP di sini dia nggak langsung OP, masih nunggu ada satu candle mungkin. Nah, TP-nya di sini, ini nggak OP, ini baru OP. Berikutnya OP yang ketiga ini, maksudnya
tadi selesai season pertama, season kedua, ini sekarang season ketiga kan. Ini pun nggak pasti ini akan naik atau turun, kita nggak tahu. Yang jelas pokoknya naik turun tetap profit. Itu seperti itu. Kemudian tadi sudah saya jawab, andaikan ini nanti naik turun seperti ini di angka hanya seperti ini, nggak TP-TP, hanya di SL kita 25 pip, kita katakan tidak mungkin gold sehari hanya 25 pip. Itu tidak mungkin. Mungkin terjadi apa enggak kalau Pak Nanang yang sudah selama ini melihat pergerakan gold? Ya, yang pasti karena memang gold ini kan salah satu memang pergerakan yang cukup tinggi ya, volatilitasnya memang sangat tinggi. Ya. Dan saya setuju apa yang tadi disampaikan Pak Seno, nggak mungkin range-nya si gold itu ya tadi kalau bahasa patokan 25 ya, jelas nggak mungkin gitu kan. Itu range-nya memang sangat tinggi. Nah, makanya kenapa si robot Nexpos ini bekerjanya sangat optimal di pair yang punya karakteristik seperti itu. Iya, betul seperti itu, Pak. Nah, kemudian misalkan gini, ini kalau dijalankan terus akan seperti ini, kita akan TP akan OP lagi, akan TP apa lebih, udah kita sekarang ganti ke caranya gitu kan, caranya gitu. Kenapa sih bisa istilahnya apa ya, mempunyai settingan itu awalnya ya, awalnya settingan itu, karena gini, mungkin ini tidak akan dicontohkan di pemilik robot lain ya. Sebenarnya di sini pun saya justru kan bedanya di situ. Kenapa harus naik force kan, bedanya kan di sana. Sebenarnya di sini pun saya juga nggak mau share bebas seperti ini sebetulnya. Oh gitu ya? Iya. Ini spesial untuk member IIC. Itu dia ya kan, karena Pak Nanang sehingga bolehlah kita share. Soalnya apa? Begitu share seperti ini, kemudian di sana banyak teman-teman yang melihat kita ya kan. Oh, hanya seperti itu toh gitu kan. Dia langsung bikin itu langsung bisa, Pak. Karena di sana udah tertulis juga, ini nggak ribet kan kalau seperti ini. OP dimanapun pasti profit. Tapi kan kalau menurut saya gini loh, kalau bicara bumbu nih, ya kan? Saya dengan Pak Seno masakan, jenis masakannya sama, bikin sayur lodeh. Saya yakin sayur lodehnya Pak Seno dengan sayur lodehnya saya pasti rasanya akan berbeda. Walaupun mungkin secara garis besar ya, bumbu utamanya sama. Tapi ada lagi kalau bicara masak apalagi ya kan, ini tangan yang meracik ini yang membedakan gitu loh. Penanganannya ya. Iya, jadi saya pikir walaupun pasiennya bilang seperti itu, saya yakin pasti ada ya, kalau juru silat itu kunci pamungkasnya ada lah istilah gitu. Siap. Kan. Oke, kita akan teruskan lagi ya. Sehingga nantinya juga gini, saya udah bilang sama Pak Nanang ya untuk di IIC Club ini. International Investor Club. Nah, ini nanti semua member yang masuk ke situ nanti boleh belajar bareng istilahnya gitu. Nanti juga akan saya share bagaimana cara penanganan, cara menggunakan gitu kan. Di pair apa aja settingan. Ya, seperti itu. Atau mungkin juga robot ini pun juga bisa menyesuaikan fashionnya kita. Ya. Bisa juga ya. Siap. Atau karakter kita kayak gimana pasnya gitu kan. Jadi gini, memang ini kenapa tadi saya ketika buka di awal ya, kita stop aja dulu ya. Ini sudah jelas ya, ini pergerakan tadi akan seperti ini terus. Nanti akan OP, ada TP lagi, OP, TP lagi, nggak tahu TP itu kena di atas atau kena di bawah. Itu akan selalu seperti itu. Sehingga ketika sekarang kita nanti dulu. Ya, kita stop dulu ya. Nah, kita stop. Jadi gini, benar sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Nanang bahwa akan bisa serasi dengan apa ya, style ya. Kadang orang begini, saya senangnya itu pakai indikator MA misalkan gitu kan, MA. Ketika MA itu cross, nanti saya akan OP di cross itu. Kalau di bawah saya akan buy, kalau di atas saya akan sell seperti itu. Ada juga yang saya senang stokastik gitu, gitu kan? Atau saya senang dengan Bollinger, apapun itu. Jadi terserah gitu. Ketika kamu mau pakai apa yang kamu suka, tempelin aja Netfos. Nanti akan kita ajarkan untuk cara pemasangannya, cara settingannya gitu kan. Jadi terserah, kalau harus sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Senopati itu, saya yakin mungkin akan ada nggak kecocokan gitu. Wah, Senopati itu pakainya Bollinger, saya nggak seneng Bollinger gitu. Saya lebih seneng misalkan tanpa indikator misalkan, ya kan. Saya pokoknya nanti akan
candle aja, ngitung candle gitu kan bisa. Atau jangan-jangan trading hitung kancing bisa juga. Nah, kan bisa. Kemarin juga ada. Kemarin sudah teruji itu Pak, ya kan? Ketika kita ada istilahnya apa ya, sedikit edukasi kan teman-teman kan untuk bukan pamer tapi istilahnya kita memberikan edukasi itu, jangankan kamu punya ini ya, punya teknologi apa namanya? Strategi ya. Nggak punya strategi sekalipun ya kan? Ngitung kancing baju ya kan? Buy sell akhirnya ketemunya sell ya kita sell, ketemunya buy ya kita buy gitu. Itu pun bisa profit Pak. Waduh, mantap ini. Nah, ini yang anehnya di sini. Jadi nggak usah lah untuk mengarahkan orang untuk memakai sistem kita, mewajibkan istilahnya gitu. Kalau kamu trading dengan sistem saya, kamu harus memakai sistem saya. Misalkan saya pakainya Bollinger Band, kamu harus memakai Bollinger Band. Jangan seperti itu. Kalau dia nggak suka, saya sukanya ini tapi pengen profit gitu. Kan boleh juga seperti itu. Nah, ini yang membedakannya dengan robot yang lain ada di situ salah satunya ya. Kan kadang-kadang kita beli nih robot harga 2 juta. Itu kan udah settingannya udah default. Artinya kita nggak bisa utak-atik. Pokoknya lu terima pakai selesai. Kan rata-rata seperti itu. Nah, tapi kalau Neckforce ini justru menyesuaikan karakter kita. Oh, saya sukanya dengan ini, atau yang tadi saya masuk hitung kancing aja lah, saya ya udah langsung bayar. Ternyata support juga gitu ya. Betul. Jadi gini, betul banget tadi, harus biar bisa menyesuaikan dengan karakter atau stylenya trader masing-masing itu supaya mereka juga tidak terbebani. Inginnya kan apa tuh? Inginnya itu kan profit, ya kan? Inginnya profit dengan istilahnya resiko atau dodon yang kecil kan gitu kan? Profit bisa maksimal gitu. Ternyata ketika mereka nggak cocok nantinya kan akhirnya kan ada gejolak yang nggak pas. Walaupun profit juga mungkin nggak seneng. Gitu, karena nggak pas dengan sesuai dengan keinginan saya kok gitu. Justru Neckforce ini bisa dipakai dengan masing-masing karakter. Yang penting intinya pokoknya naik profit, turun profit, setback, cut profit, itu aja Pak. Oke ya. Sekarang gini Pak, bisa nggak nih? Saya sekarang sampai sekarang kan masih trading manual. Siap. Nah, coba saya pengen mengaplikasikan dengan trading yang sekarang saya lakukan gitu ya. Contoh tadi pagi aja Pak ya. Saya trading di gold Pak. Oke. Bentar, saya buka dulu. Dan memang kalau saya kan tradingnya manual, jadi memang apa ya, boleh dibilang nggak ngoyo gitu loh Pak. Betul. Nggak ngoyo lah ya. Oke, saya itu tadi pagi ya. Ini saya langsung jam server aja ya. Itu tanggal 19 itu jam 03.49 waktu servernya. Itu saya open sell di 17.90. Kemudian saya pasang TP 17.87.00 ya. Kemudian SL-nya 17.95. Nah, ternyata kena SL-nya, Pak. Gitu. Terus kena SL? Ya sudah selesai. Oh, pas saya karena kan pertama tadi trading saya nggak ngoyo. Kedua kan banyak aktivitas yang saya lakukan. Jadi saya pasti trading itu open, pasang atas bawah. Ya udah, mana yang duluan kena selesai. Pas saya cek, oh kena SL, ya sudah. Nanti ada waktu saya lihat lagi, analisa lagi gitu kan. Nah, ternyata sampai sekarang saya baru OP satu aja nih. Hasilnya ya rugi. Karena kena SL. Nah, sekarang coba diaplikasikan di robot Neckforce. Jadi gini, tadi open posisi di area mana itu? Kalau jam servernya ini 03.49 Pak, pagi tadi ya. 03.49 kira-kira di sini. Iya. Ya kan? Iya, selnya 17.90. Selnya? 17.90.90. 17.90.90. 90 poin 90. Ya kira-kira di sini kita lah ngepaskannya susah lah Pak. Ya oke. Ya kan? 90 aja udah. Tadi apanya buy atau sell di sini? Saya sell. Sell di sini. Kalau Pak Nanang menggunakan Neckforce ya kan? Kita akan gambar aja nggak apa-apa. Tadi OP di sini. Kita taikin dulu. Kita biar apa ya? Jangan ada dusta di antara kita Pak. Ya. Ya kan? Akan saya perlihatkan. Di sini akan saya perlihatkan. Nah ini 90 Pak. Iya. Begini. Ya, oke. Nah, OP-nya sell kan? Iya. Siap. OP di jam ini ya Pak ya? Ya, server 03 tadi. Betul. Nah, terus misalkan ini. Nah,
apabila Anda menggunakan NetFoss, Pak, ya kan? Misalnya gini, ini di sini kan OP-nya kan? Kan kena SL, Pak. Bentar dulu, kita taikin dulu. Nah, misalkan seperti ini aja ya. Kira-kira di sinilah, kira-kira lah, susah ngaturnya. Kena SL, nanti di sini kan sudah ada OP baru B, Pak. Ya kan? OP baru B, ternyata di sini kena lagi, ya kan? SL, ya kan? Kemudian OP sel. Kemudian di sini OP B. Berarti OP 1 dari Pak Nanang, OP kedua dari NetFoss, OP ketiga dari NetFoss, OP keempat dari NetFoss kan? Nah, terakhirnya dia ke sini. Wah, ini sudah TP, Pak. Soalnya saya gini, TP minimal, SL TP itu minimal RR-nya 1:2. Misal nih, ini 25 ya kan? Terus naik 50 gitu kan? 50 itu kan sudah TP, Pak. Kan begitu. Jadi udah selesai. Dan ketika Pak Nanang belum OP lagi, ya belum ada kelanjutan. Iya. Itu berarti kan bedanya kalau anggaplah kalau tadi saya udah menggunakan robot NetFoss, ya kan? OP pertama tadi pagi saya lakukan sendiri dong. Ternyata kena SL saya. Ya udah, si NetFoss lanjutin sendiri. Nah, endingnya adalah seperti ini, berarti akhirnya endingnya tetap profit. Seperti itu. Jadi andaikan teman yang lain gitu, oh seperti ini saya B, ya dia udah profit langsung. Mungkin OP yang pertama aja yang dia ini sudah TP. Tapi kan orang kan nggak tahu. Sebetulnya gini ya, saya sering melihat teman-teman yang belajar kesana kemari nggak puas dengan satu mentor gitu ya. Ya baik juga sih, ada baiknya. Karena terus dia akan tahu tata cara OP atau strategi yang digunakan oleh si mentor yang tersebut. Ini kan gitu. Tapi yang perlu diketahui sebetulnya yang perlu diketahui adalah satu, Pak. Jadi gini, mentor manapun atau guru manapun, pakai indikator apapun, teknis apapun itu, nggak mungkin akan mengetahui dengan pasti. Saya bilang pasti loh, nggak mungkin akan ada satu yang itu nggak mungkin. Pasti itu maksudnya kalau indikator ini mengatakan ini ya pasti sell, indikator nggak mungkin. Karena indikator itu bergerak sesuai dengan pergerakan market. Kalau market sudah gerak naik begini ya mesti yang di atas mesti ya itulah. Jadi tetap memakai ilmu kira-kira gitu kan. Kira-kira. Penerawangan ya. Nah, sehingga adanya NetFoss ini sangat membantu. Kalau perkiraan dia salah, kan mesti tetap ada kesempatan untuk profit. Dengan kita tidak harus menungguin. Kan gitu. Yang penting kita udah OP, biarin. Gitu. Sampai berapa nanti kekuatan kita baru. Oh, ini perlu di-cut profit di sini. Oh, ini biarin. Karena nanti akan ada berita. Kalau ada berita saya nggak naruhnya nggak 1:2, nggak seperti yang saya katakan tadi. 1:2 itu sudah untung. Karena apa? 1:1 saja sudah untung, Pak. Misalkan gini, risk and reward-nya 1:1 sudah untung. Karena apa? Karena kita punya multiplier lot-nya itu ada. Jadi misalkan kita pakai 0,01 sehingga seperti tadi kelihatan bahwa 0,01 kelanjutan 0,02, terus 0,03, terus 0,05, terus 0,08 gitu kan? Multiply. Sehingga 1:1 andaikan tadi Pak Nanang itu misalkan pakai SL 20, kemudian TP 20, itu untung, Pak. Karena 20 SL yang pertama ya kan itu dibayar dengan multiply-nya yang 1,5 itu masih ada sisa 0,5-nya, Pak. Oke. Apalagi saya mempunyai standarisasinya adalah 1:2, itu minimal. Bahkan tadi yang saya coba itu banding 3, Pak. Karena 250 TP-nya di 750. Itu pun masih bisa tercapai. Ya istilahnya begitulah. Oke ya, yang seperti ini sudah paham kan? Sekarang gini. Sekarang untuk mencapai profit maksimal dengan auto, saya ingin menggunakan auto, nggak mau manual lagi, misalkan gitu kan, full gitu. Nah, untuk menentukan settingannya juga nggak beda jauh. Ini namanya optimasi dan ini sudah saya ajarkan sejak tahun 2014. Udah lama ya? Dulu waktu di Kemang itu 2016 saja, istilahnya banyak yang pengikut dari sini dan mereka juga ada salah satu yang suka bikin namanya apa, Pak? Developer.
Bukan, yang bikin EA. Dia yang tukang ngedit EA dan sebagainya itu. Yang bikin EA itu sampai saya nggak tahu loh ilmu ini loh gitu. Gitu. Sehingga ketika dia ngomong seperti itu, saya loh kok yang bikin EA aja nggak tahu gitu kan? Kenapa Senopati yang nggak bikin? Kan logiknya kan mereka saya ya kan, ini dibikin ini UP, B ini UP sel, ini TP, ini SL kan saya yang ngomong. Saya kan hanya pesen aja. Iya betul. Dia yang bikin gitu kan? Bikin betul. Codingnya kan yang kan triggernya apa kan gitu. Dia mengerjakan. Yang bikin itu codingnya aja nggak tahu kalau ada semacam ini. Waktu itulah sehingga meledaklah pada tahun 2016 itu terkenal gitu kan, robot dari Kang Senopati itu bisa pokoknya kena banet, kena apa itu rame lah seperti itulah. Kena ban kan profit terus ya. Itu kan itu mungkin ketemu broker yang kurang pas juga. Seharusnya biarin kan profit banyak juga nggak apa-apa kan. Betul. Oke. Sebetulnya bagaimana sih untuk optimasi itu gitu kan? Oke, akan saya perlihatkan. Jadi cara optimasi itu seperti ini. Ini misal ya. Dari kita modal 5.000 tadi, ya kan? Kita pakai auto. Terus untuk ini di reset dulu aja. Nah, ini aslinya seperti ini tampilannya. Tampilannya asli seperti ini. Jadi ketika nanti member dari IIC, ya kan? Saya ingin menggunakan lah gitu kan, saya ingin nyoba gitu, saya punya modal 10.000 misalkan gitu kan, ingin coba gitu, nggak langsung saya kasih, karena harus ada tahapan untuk istilahnya belajar dulu, ya kan, supaya nanti benar-benar di perjalanan itu ya kurang-kurang dikit lah gitu kan, nggak apa-apa, tapi harus dasar-dasar harus tahu dulu gitu, misalkan 10.000 gitu kan, dia juga harus ini apa namanya untuk settingannya mencari pakai modal 10.000. Kan gitu. Kemudian auto, kemudian di sini nanti kode aktivasinya setelah nanti saya berikan juga nanti akan ini ya akan tahu gitu kan. Karena ini terus terang aja ini lock akun, Mbak. Kodenya lock akun. Muncul. Jadi kenapa saya lock akun? Karena gini, mungkin ketika dia nggak lock akun nanti dipakai di broker yang sembarangan gitu loh. Gitu. Jadi saya juga harus menyesuaikan ini broker yang istilahnya bisa dikatakan ini saya udah jalan di sini, udah bagus di sini gitu. Harus seperti itu. Kalau nggak di lock ya nanti dia kemana-mana gitu kan. Bahkan mungkin dengan EA-nya di share kemana-mana gitu. EA share di kemana-mana kemudian dia nggak bisa makainya. Nanti kalau ada terjadi yang nggak karuan, lah kan itu. Kalau syukur-syukur ternyata bermanfaat semua ya nggak apa-apa kalau kan gitu. Oke, saya teruskan. Setelah itu misalkan ini order buy or sell itu kita nggak usah pikirkan karena auto itu sudah tahu kapan dia buy, kapan dia sell, kan gitu. Misalkan lot terkecil aja lah, pakainya terkecil gitu kan. Ini dengan 10.000 ya? Ya, misalkan ini ya misalkan dengan lot 0,01 atau mungkin nanti ini kan yang asli ya, asli dari tampilan sana. Karena tadinya itu ini biar bisa dipakai untuk semua instrumen atau semua pair kan bisa. Lah, kemudian untuk goal bagaimana? Nah gitu kan? Karena ceritanya lagi goal. Oke, dengan tadi 10.000, ini inputnya seperti ini. Buy or sell-nya kita nggak usah ributin gitu kan? Biar dia nanti yang milih. Untuk lot kemudian kita bisa di start, ini ada tulisan start ya kan? Start dari 0,01. Di sini nanti 0,01 juga ya kan, step biar dia nanti kalau mau naik ya kan, kita kan mencari settingan ini kalau mau naik biar nanti dia naiknya dari step per step dan 0,01 0,02 ya. Kalau kita settingnya di sini 0,05 ya nanti dia langsung akan tambah 5 gitu. Oke. Di sini sampai misalkan 0,03 gitu aja kan, atau 0,0 ya istilahnya berapa ya, 5 lah gitu istilahnya. Mentoknya hanya sampai sini gitu misalkan. Terus nanti di sini ada multiple lot. Nah, gitu juga di sini misalkan dari 1,5 misal ya kan. Ini 0,01 seperti ini, terus kemudian ini nanti sampai 1,7 aja gitu. Kenapa? Apakah nggak bisa 1,8 1, bisa, tapi nanti kita cari yang paling rendah dulu aja. Kan gitu. Terus tadi yang saya katakan TP atau SL itu minimal di goal itu kita memakai 200 Pak, atau 20 pip.
SL-nya dulu yang kita tulis, jangan TP-nya dulu, SL-nya dulu. Terus nanti stepnya per 10, ini sama dengan per 1. Karena ratusan kan. Jadi kalau kita tulis 10 itu berarti per 1. Dan di sini nanti nggak usah banyak-banyak, misalkan tadi 200, di sini 300 saja misalkan SL. Jadi nanti SL itu akan 21, 22, 23, 24 atau 210, 220 sampai 300. Untuk TP-nya tinggal ngalikan aja. Tadi kan saya sudah pakai patokan bahwa TP-nya itu adalah RR-nya minimal 1:2. Sehingga di sini kita tinggal tulis 400. Kan gitu. Nah, 400 di sini sama, stepnya kita pakai 10 ya kan? Nah, stopnya kemudian kita pakai kali 5-nya ini, Pak. Kali 5-nya SL. Ya, kita tulis saja di sini misalkan 1000. Gitu. Jadi nanti dia akan memilih settingan itu dari sini sampai sini, sini sampai sini, nanti akan ada nanti akan diperlihatkan. Kemudian untuk BB sendiri ini kita akan rubah karena ini di goal ya, kita akan rubah 15, kemudian 30, kemudian 1 jam. Nah, ini untuk open posisi di H1. Oke ya. Jadi seperti ini nanti kita akan menemukan hasil dari settingan itu tadi. Terus tandanya yang kita akan cari adalah apa? Karena di sini ada centangan, Pak. Kenapa nggak centang semua gitu? Nah, karena kita sedang mencari settingan untuk load, untuk multiplier, untuk TP, untuk SL, gitu loh. Maka dia yang akan kelihatan ini. 4 ini aja kita udah cukup. Kemudian kita oke, ya kan? Tinggal kita klik di optimasi, terus kita jalankan. Nah, ini akan memakan waktu yang lumayan lama, Pak. Ya kan? Memakan waktu yang akan lama, tapi kita tidak usah khawatir karena nanti di sini akan ada hasilnya ya, hasilnya akan saya lihatkan hasilnya. Itu akan seperti ini, Pak. Hasilnya akan seperti ini. Kita lihat contoh aja. Nah, ini kemudian hasil yang ditangkap dari tadi ketika kita optimasi, gitu kan? Kita optimasi itu kenapa harus dioptimasi? Karena kita supaya tahu kita akan menemukan sebuah istilahnya yang kita inginkan kan profit, gitu kan? Terus kita juga menginginkan drawdown atau resiko yang terkecil, gitu. Nah, sehingga kita akan pilih di sini. Misalkan ini ya, misalkan ya dari, bentar. Misalkan ini ada drawdown 59 di sini kan. Ini jangan dipakai meskipun dia punya profit gede. Masa dalam 1 bulan bisa punya profit misalkan tadi 10.000 bisa 40% langsung seperti ini gitu kan. Terus nanti misal ada lagi, wah ini kurang jalan ini. Ini jalan ke kiri. Misalkan ini dalam 1 bulan kita bisa menemukan profit berapa nih? 11.000 profitnya yang paling atas 11.272 ya kan? Tapi drawdownnya 50%. Ini juga tidak ada saran untuk pemakaian gitu. Jadi nanti dia akan ketemu tadi itu yang saya perlihatkan tadi itu dengan settingan ini, maka akan menemukan seperti ini. SL misalkan pakai ini misalkan ya, tapi ini nggak boleh dipakai, ini hanya misalkan saja dulu. Contoh aja. Contoh di sini ada 240 ya kan? Tadi kita kan minimal 200. Kemudian TP di sini ada 1000. Dia ketemunya berapa? 730. Kemudian multiple 1,6 gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menemukan kita settingan. Kemudian kita bisa aplikasikan untuk settingan hari ini sampai seminggu ke depan. Jadi kita ambil misalkan kita optimasi sebulan atau sebulan setengah lah gitu. Kenapa sebulan setengah? Biar bisa mengikuti news-news yang besar seperti FOMC ya kan, NFC gitu kan, biar bisa ikut itu dicari seperti itu aman apa enggak gitu. Dan ternyata masih aman sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan kita. Nah, untuk
mana yang bisa dipakai gitu sesuai dengan role, yaitu maksimal adalah 20% drawdownnya. Ya. Kalau hasil pokoknya terserah lah, tapi yang penting drawdown itu kalau bisa di bawah 20%. Maksimal dah 20%. Nah, ini tabel-tabelnya untuk lotnya itu tadi. Oke. Ya kan? Ya. Jadi di sini memang sudah saya ini daripada nunggu ya, daripada nunggu yang tadi, maksudnya hasilnya akan seperti ini. Tapi kita tetap akan istilahnya apa ya? Bukan ditunggu, sebetulnya nggak usah ditunggu, ditinggal aja dalam mencari otomasi, ditinggal aja. Nanti kita yang penting ini kita akan menemukan SL dan TP-nya. Dan itu akan berjalan automatically 100% otomatis jalan. Setelah dioptimasi. Ya, seperti itu. Namun hanya seminggu. Karena gini, kenapa kita optimasi sebulan hanya untuk jalan seminggu, kan gitu. Nah, ini yang nanti akan diulas lebih lanjut. Karena ini tidak cukup mungkin waktunya untuk siap. Ya kan, waktunya juga terbatas kan. Jadi tapi tetap aja begitu nanti dari member IC Club ini mungkin ada yang tertarik gitu. Itu harus, bukan mungkin, ini banyak yang tertarik Pak. Oh iya. Maksudnya harus belajar. Enggak, mana robotnya Kang Sono ini saya mau pakai, enggak boleh seperti itu. Kita harus mempelajari. Oke ya. Jadi dari apa yang tadi saya share itu, ya kan? Dari tadi MT4 yang sebegitu tadi Pak Nanang juga sudah memperlihatkan bahwa tadi saya OP di sini dan kenyataannya adalah profit, ya kan? Kemudian tadi saya juga sudah bilang kalau Anda OP dimanapun, Anda mapping pakai teknis apapun gitu kan, solusinya tetap aja net FOSWA. Oke, begitu kira-kira. Oke, Pak Seno, luar biasa nih paparan dari kinerja dari Nextforce ya. Siap. Nah, ini saya sekali lagi saya simpulkan lagi, ternyata memang sebetulnya sederhana banget ya logik kerja dari Nextforce ya. Pertama tadi memang robot ini akan bekerja di market trending, ya kan. Jadi memang mencari produk atau instrumen yang memiliki volatilitas tinggi. Siap. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setiap open transaksi, setiap OP itu selalu ada pemasangan TP dan SL. Kemudian itu untuk time frame-nya sendiri, OP-nya jelas di H1 ya. Tapi yang digunakan itu ada 15 menit, 30 menit ya. Itu untuk settingan, Pak. Oh, settingan ya. Settingan aja. Oh, settingan aja ya. Settingan di dalam, dan itu pun tidak semua pair nanti akan seperti itu. Oke. Jadi makanya harus dipelajari itu, karena itu kenapa goal itu saya kasih tadi settingan untuk settingannya ya. M15, M30, H1 itu karena memang sudah cocok dengan hal itu, Pak. Jadi rank harian itu ketemuannya di 3 indikator yang itu. Mungkin nanti misalkan kita mau di EJ gitu ya, atau EU atau USD CAD gitu. Misalkan ini, ya mungkin nanti akan dicari dulu karena di situ bisa dioptimasi juga. Jadi nggak harus semua di BB yang sama, nggak seperti itu. Lotnya juga seperti itu, lot atau multiply-nya nanti juga akan ketemu dengan optimasi. Makanya tadi saya bilang optimasi itu untuk mencari settingan kita, biar settingan kita nggak ngawur. Itu, Pak. Dan terus untuk strateginya sendiri ini cut and switch ya. Cut and switch dengan Marti. Dengan Marti ya. Dan lotnya Marti. Lotnya Marti ya. Seperti itu. Baik, buat teman-teman yang sudah hadir di jaringan Zoom kita ya, ini kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa, kalau memang ada yang kurang jelas ya bisa ditanya langsung lewat chat aja, nanti saya bacakan pertanyaannya gitu ya. Ini robot udah terbukti profit. Apakah ada akun pantau untuk melihat history menggunakan lot Marti atau averaging? Apakah ada pembatas waktu trading? Nah, sebetulnya gini, kelihatannya ini yang tanya ini tidak mengikuti dari awal, Pak. Soalnya ini juga ada pertanyaan nih. Tadi kita kan sudah ngomong banyak ya dari awal menggunakan lot Marti atau averaging. Tadi kan sudah kita katakan di awal kan lotnya itu pakai multiplier, bukan lotnya ya, tapi bukan posisinya. Nah, kalau dia menggunakan lot Marti atau averaging, dia kan averaging itu kan posisi, Pak. Iya kan? Nah, berarti kurang memahami dari awal. Jadi gini, untuk informasi yang kita share lewat sini itu harusnya benar-benar
apa istilahnya dipelajari dari awal, nggak bisa pertanyaannya pun nggak nyambung gitu, jadi nggak nyambung kan seperti ini. Saya udah katakan OP dimanapun, ya kan, tempel netfos itu sudah akan TP sendiri. Ya itulah. Oke, nanti bisa lagi dilanjut nanti ya. Apakah ada pembatas waktu trading gitu? Waktu trading itu batasannya ya ada. Sesuka dia, sesuka kita dia yang itu, batasi ya. Iya, kita yang batasi. Jadi Misalkan mau 24 jam selama sebulan silakan. Ya. Setiap day trade clear posisi juga bisa. Ya. Gitu ya. Okay. Soalnya gini, auto yang kita katakan auto, yang OP dari robot ya, dari robot sendiri, itu ketika ada sinyal dia akan terlalu OP. Nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, asal jangan Sabtu Minggu aja Pak. Itu kan? Okay. Itu akan selalu OP bila pas dengan trigger yang kita setting itu. Okay. Tapi kalau OP-nya dengan yang saya sarankan tadi kan OP-nya kan memakai memakai teknis dia, memakai style dia. Sehingga dia akan OP ya mungkin ketika dia sudah OP ya kan, kemudian sudah profit atau kita yang nge-cut profitnya itu sudah berhenti. Kecuali ada OP baru lagi. Yang saya inginkan adalah itu. Soalnya apa? Soalnya dia biar sesuai dengan karakter atau style kita, mereka. Okay. Itu ceritanya Pak. Lanjut, ada lagi Pak? Ya, itu. Kira-kira itu aja dulu. Oke, teman-teman semua yang hadir di jaringan Zoom ya dan juga Pak Seno, tidak terasa udah hampir 2 jam itu kan? Hampir 2 jam ya. Betul. Jadi kalau kita bahas tuntas, ini waktunya nggak cukup. Nah, makanya tadi di awal disampaikan bahwa buat teman-teman yang memang tertarik untuk mendapatkan ekspor tadi betul ya. Jadi kalau ada yang mau coba 5.000 nggak harus coba langsung. Betul. Kita belajar dulu gitu kan, seperti itu. Nah, nanti tentunya kita ada sesi berikutnya ya untuk bagaimana mempelajari secara lebih mendetail kerja dari robot Nextpos ini gitu ya. Oke, saya rasa itu saja Pak. Atau ada sampaikan gimana? Jadi gini. Inti daripada kita ketemu di sini ya kan. Itu kan saya hanya ingin mengungkap bahwa semua itu harus dipelajari. Ada edukasinya. Jadi kita jangan malas. Itu yang paling penting hanya itu sebetulnya. Betul. Jadi nanti kedepannya biar orang itu nggak salah paham dengan apa namanya robot kan gitu. Betul, karena robot atau EA yang katakan orang kemarin itu kan nggak pernah tahu kinerjanya bagaimana, cara ngerjakannya bagaimana, nggak tahu. Pokoknya kamu harus invest. Ini robotnya seperti apa, jalan robot. Nah itu. Supaya menghindari hal semacam itu, makanya di sini ada kalau harus menjelaskan sekarang itu mungkin nggak cukup waktunya, pagi juga nggak cukup. Intinya harus belajar. Intinya gitu aja. Oke, siap. Baik teman-teman ya yang sekarang join di jaringan webinar kita ya, yang pasti nanti tentunya bisa hubungi orang yang mengundang Anda ya di acara ini gitu kan. Bagaimana untuk kelanjutannya gitu ya. Betul. Oke, demikian teman-teman semua ya penjelasan dari Pak Senopati ya. Tidak terasa hampir 2 jam kita ngobrol gitu kan, dan saya yakin dengan 2 jam ini banyak insight baru ya, banyak referensi baru yang teman-teman juga bisa dapatkan. Nah, tetap balik lagi kalau udah bicara robot trading itu memang waktunya unlimited gitu kan. Nah, makanya Pak Seno spesial kerjasama dengan IIC ini kan akan meluangkan waktu untuk lebih belajar tentang robot Nextpos secara detail. Siap ya. Oke, Pak Seno terima kasih ya. Jangan bosan nanti kalau kita undang lagi ya di podcast kita gitu ya. Siap. Oke, demikian teman-teman ya Smart Investor ya yang sudah hadir di jaringan kita ya. Nantikan terus tayangan-tayangan yang tentunya dipersembahkan oleh International Investor Club. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Pak Seno, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih.